Bahasan kali ini adalah tentang pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Dalam hal ini, mediumnya tembus cahaya. Pembiasan terjadi apabila sinar datang yang membentuk sudut tertentu dan cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Jadi maksudnya dalam hal ini kalau misalkan kita punya bidang batas seperti itu, cahayanya nggak datangnya seperti ini, horizontal gini. Enggak, tapi dia membentuk sudut yang kurang dari 90 derajat terhadap bidang batas. Jadi kalau misalkan kita punya suatu sinar datang dari medium yang kurang rapat, medium yang kurang rapat dan medium yang lebih rapat, biasanya kita bisa tahu dari nilai N-nya. Kalau yang kurang rapat, misalkan dalam hal ini mediumnya medium 1, ini adalah mediumnya 2, berarti medium 1 itu nilainya kurang dari medium 2, di mana medium yang menjadi patokan itu adalah udara. Indeks bias daripada udara nilainya adalah 1, jadi indeks bias daripada zat padat itu akan lebih besar daripada indeks bias daripada zat cair, dan indeks bias daripada zat cair itu selalu lebih besar daripada 1. Jadi 1 adalah nilai terkecilnya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu sinar datang dari medium yang kurang rapat, maka kita di posisi di mana dia itu berpotongan dengan bidang batas, kita harus bikin namanya itu garis normal. Jadi di sini kita bikin garis normal seperti ini. Garis normal itu tegak lurus terhadap bidang batasnya. Ini siku-siku. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kita terusin seperti ini, dan yang sinar datangnya kita terusin. Maka kita akan mendapatkan sinar seperti ini. Tuh. Jadi di sini ini adalah sudut datang, namanya I. Di sini adalah garis normal. Seharusnya sinarnya seperti itu, yang titik-titik arahnya ke bawah, tetapi karena mediumnya itu lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati normal. Jadi dia posisinya itu sekarang akan gambarnya seperti ini. Dan ini adalah sudut biasnya. Ini sudut bias. Terus kemudian sudut bias itu simbolnya R. Ini adalah deviasinya dia. Deviasi atau penyimpangan daripada sudutnya. Kalau kita mau nyari, caranya tinggal dikurangi antara sudut datang dan sudut bias. Jadi, kalau misalkan kita balik sinar datang dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat, ini medium lebih rapat, misalnya dalam hal ini kalau mau diambil contoh, air. Medium yang kurang rapat, katakanlah udara. Jadi ada suatu sinar datang dari air ke udara. Misalnya kita punya sudut datang seperti ini. Dan kalau misalkan sinarnya kita terusin akan seperti ini. Di sini saya bikin garis normal. Ini garis normalnya. Berarti di sini adalah sudut datang. Ini sinar datang, ini sudut datang, I. Sinar dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, dia akan dibiaskan menjauhi normal. Jadi hasil gambarnya akan seperti ini. Ini sinar biasnya, dan ini adalah sudut biasnya. Jadi pengertian sudut bias adalah sudut antara sinar bias sama garis normal. Ini garis normalnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu deviasinya itu ini. Ini deviasinya. Dan kita bisa nyari deviasi dengan cara yang gede dikurangi yang kecil. Kebalikan daripada yang tadi. Ini adalah perumusannya, N2. N2 itu adalah indeks bias daripada medium tujuan. N1 itu adalah indeks bias daripada medium asal. V1 adalah kecepatan cahaya di medium 1. Coba kalau kita lihat ini sama N kebalik ya. Ini 1 di atas, ini N-nya N2. Jadi gampang kalau misalkan kita mau ingat. Ini contohnya. Pada bidang batas antara dua medium, yaitu kaca dengan indeks bias ini dan air, jatuh seberkas cahaya yang datang dari kaca dengan sudut datang dan dibiaskan masuk ke air. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu di sini ada kaca, terus kemudian dia ada air. Ini ada kacanya, ini kaca, terus kemudian di sini ada airnya. Sinar datang dari kaca dengan sudut datang 45. Jadi kalau misalkan kita gambar, katakanlah saya mau gambar sudut datangnya kayak gitu. Sudutnya 45. Jadi di sini sudutnya siku-siku. Kita bikin garis normal. Di sini sudut
datang 45, I itu sama dengan 45. Tujuannya mencari tahu sudut bias kaca sama air. Kaca indeks biasnya berapa? 1,5, air 1,3. Berarti harusnya sinar biasnya akan menjauhi normal atau mendekati normal. Karena kacanya lebih rapat, sementara airnya kurang rapat, maka dia akan dibiaskan menjauhi normal. Ini sudut biasnya. Jadi seharusnya nanti hasil daripada sudut biasnya itu melebihi 45 derajat. Jadi kalau misalkan kita tulis, tentukan besar sudut bias, berarti kita bisa pakai yang N2 dibagi N1 sama dengan sin sudut datang dibagi sin sudut bias. N2 adalah indeks bias tujuan, dalam hal ini adalah air. N1 adalah indeks bias di mana medium asal. Sinnya, sin 45, sin R-nya kita nggak tahu. N airnya dikasih tahu 1,33, N kacanya 1,5 dikali sama sin 45. Nah, ini kita harus hitungnya pakai kalkulator karena angkanya jelek. Jadi sin R-nya itu sama dengan 1,5 dikali sin 45 dibagi 1,33. Di sini kalau misalkan kita cari, hasilnya adalah 0,7324. 0,7324. Berarti R-nya kita nyari tahu dari R ke sin. R-nya ketemu. Hasilnya adalah 52,32 derajat. Saya coba lagi, 1,5 dikali sama sin 45 dibagi sama 1,33. Hasilnya adalah 0,732. Saya nggak ngubah itunya sama sekali. R ke sin. Ya, hasilnya adalah 52,32. Jadi ini hasilnya salah ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah tentang sudut kritis. Sudut kritis itu adalah suatu kondisi di mana itu adalah sudut datang yang menyebabkan sudut bias 90 derajat. Jadi di sini kalau misalkan kita gambar, pada saat kita punya suatu sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar biasnya akan menjauhi normal. Jadi kalau misalkan saya gambar, ini sinar datang, terus kemudian kita harus bikin garis normal, seperti itu. Ini adalah sudut datang, I. Maka dia akan dibiaskan menjauhi normal. Ini hasil daripada sudut bias. Sudut biasnya kayak gini. Oh, kok nggak mau? Kayak gini. Dia akan dibiaskan menjauhi normal, berarti kira-kira kayak gini. Ini adalah sudut biasnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan sudutnya kita gedein? Jadi maksudnya di sini ada sin, sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan N-nya tujuan, dalam hal ini N2 dibagi N1. Ini nilainya kan perbandingannya selalu sama kan? Jadi kalau misalkan sudut I itu kan dia kan terentang dari 0 sampai 90. Jadi kalau misalkan kita lihat grafik sin kan dari 0 sampai 45 kan 0 sampai 90 kan dia naik terus. Jadi kalau misalkan I-nya kita gedein, berarti harusnya R-nya makin gede. Jadi kalau misalkan saya gambar lebih gede ya, misalkan saya gambar kayak gini. Ini sudut datangnya. Terus kemudian kalau misalkan kita gambar garis normalnya, ini garis normal. Terus kemudian ini seharusnya sinar yang diterusin. R-nya harusnya makin lama makin gede, kayak gitu. Ini I, ini R. Nah, suatu kali, pada saat kita gedein, lebih gede daripada yang sebelum-sebelumnya, dia itu akan membiasnya itu 90 derajat. Jadi dia akan membiasnya ke sono. Ini sudut datang,
sehingga dia itu membias 90 derajat. Nah, ini R-nya itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini pengertiannya adalah sudut kritis. Jadi sudut kritis itu adalah sudut datang yang menyebabkan sudut biasnya 90 derajat. Nah, sekarang kalau misalkan dia itu ada suatu sudut yang dia itu lebih besar daripada sudut kritis, misalnya saya tuliskan di sini ID, I sudut datang tertentu, katakanlah sudut kritisnya katakanlah 53. Di sini ada sudut 54 ID, di mana ID lebih besar daripada sudut kritis, maka dia nggak lagi membias, dia akan mengalami pemantulan sempurna. Jadi dia akan mantul kayak gini. Jadi sinarnya nggak keluar, sinarnya akan tetap berada di dalam medium yang pertama. Jadi dia nggak pindah sama sekali. Nah, pemantulan sempurna ini itu adalah yang mendasari teori daripada pemotongan berlian. Jadi berlian itu adalah sesuatu benda yang dia itu mengalami pemantulan sempurna karena sinar yang dari luar yang masuk ke berlian itu dia sengaja dibikin sudut daripada potongan berlian dibikin tertentu agar supaya sinarnya itu nggak pernah keluar dari berlian. Kenapa sinarnya dibikin nggak keluar? Agar supaya berlian itu selalu kelihatan berkilau karena dia sinar yang masuk tuh makin lama makin banyak. Jadi itu yang mendasari daripada kenapa berlian itu harganya mahal sekali. Nah, sekarang ini adalah contohnya. Suatu benda bercahaya diletakkan pada dasar sebuah kolam yang lebar sekali. Jadi kita bayangin ada suatu kolam lebar sekali, mungkin kolam renang gitu. Nah, kita ngelihatnya dari atas. Misalkan kolam renangnya di lantai 1. Terus kemudian kita ngelihatnya dari atas di lantai 2. Terus kemudian di permukaan daripada kolam itu dipasang papan. Di pusat daripada papannya itu dikasih benda sehingga bendanya itu persis di pusat daripada lingkaran. Nah, sekarang tujuannya adalah berapa jari-jari daripada lingkaran agar supaya dia itu penglihatannya itu terhalang dari segala arah. Jadi maksudnya dalam hal ini kita harus taruh papan agar supaya kita mau ngelihat dari lantai 2 dari sisi manapun. Katakanlah lantai 2-nya kita itu bisa kita puterin ngelilingi kolam dari pinggir ke pinggir. Tapi dia di lantai 2 ya, jadi kolamnya benar-benar di tengah gitu. Itu kita nggak bisa ngelihat dari manapun. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah permukaan daripada air. Di sini ada udara. Di sini ada air. Terus kemudian kitanya ada di atas sini untuk melihat. Terus kemudian di sini ada papan karena dia bentuknya adalah lingkaran. Kalau kita lihat dari penampang seperti ini, dia nggak kelihatan bentuk lingkarannya. Jadi dia seakan-akan bentuknya persegi panjang. Terus kemudian di sini ada benda bercahaya yang dia tuh ditaruh di kedalaman tertentu. Dia ngomong kedalamannya adalah 7 meter, berarti dari sini ke sini 7 meter. Sinar datang itu selalu dari benda. Jadi kalau sinar datang dari benda, kita harus bikin agar supaya dia akan sampai ke titik tertentu, dan titik tertentunya itu kita mau cari. Jadi sinar datangnya kayak gini. Terus kemudian di sini kita bikin garis normal. Supaya dia itu sinarnya itu nggak ada sinar yang masuk ke mata, berarti dia harus terpantul sempurna. Jadi di sini tujuan kita itu adalah kita mau nyari tahu sudut kritisnya berapa. Agar supaya sinarnya itu larinya ke sini lagi. Larinya ke bawah. Nggak ada sinar yang masuk ke mata. Jadi dia akan terpantul gini. Jadi kita nyari tahu sudut kritisnya berapa. Jadi caranya adalah sin sudut kritis dibagi sama sin sudut bias 90 derajat. N tujuan dalam hal ini adalah N udara dibagi sama N air. Sin sudut kritisnya kita nggak tahu. Sin 90-nya itu 1. N udaranya 1. N airnya 4/3. Berarti di sini adalah 3/4. Kita mau nyari tahu sin sudut kritisnya. Atau biarin aja lah. Biarin aja karena kita kan nanti manfaatin segitiga siku-siku juga. Di sini sudut kritis, berarti di sini adalah sudut kritis juga. Jadi segitiganya saya copot untuk yang di sebelah kiri yang dengan ukuran seharusnya.
di sini adalah R-nya papan, di sini 7 meter, di sini IK. Nah, sin-nya kan tahu, 3/4. Jadi kita bisa menggunakan segitiga ini, sin sudut kritis juga, karena kan sudutnya kan namanya adalah sudut dalam perseberangan. Sin sama dengan itu dibagi sama, kita butuh R sama 7 meter, berarti kita nggak pakai sin ya, kita pakai tan. Tan sudut kritis sama dengan R dibagi 7, jadi dari sini kita bikin segitiga dulu. Sudut kritis, ini siko-siko, ini sin, ini 3, ini 4, berarti di sini akar berapa ya? 16 dikurangi 9, berarti akar 7. Berarti tangannya 3 dibagi akar 7. Sama dengan R dibagi 7, berarti R-nya ketemu. 7 kali 3 dibagi akar 7. 7 dibagi akar 7, berarti R-nya adalah 3 akar 7 meter. Jadi jari-jari daripada papan yang kita harus taruh itu adalah 3 akar 7 minimal. Lebih gede daripada itu berarti akan membuat nggak kelihatan sama sekali. Dan sekarang kita latihannya.